Terima kasih Mbak Fitri, Mbak Dona yang sudah aman bersama kita. Ya, saudara sekalian, peserta Latsar yang berbahagia. Pagi ini kita sengaja ya, kalau teman-teman sudah mau ketiga, kita mau kedua, nggak apa-apa ya, karena situasi dan kondisi saja yang harus begini. Artinya agak tersendat, ya. Numpuk-numpuk pekerjaan, jadi memang tidak boleh menumpuk pekerjaan itu akhirnya nanti di belakang yang jadi kacau. Nah, baik, tidak ini namun ini insya Allah tidak akan terlalu terlambat ketika kita sudah menyiapkan. Kemarin sudah desain, sudah dibuat, teman-teman, saudara sekalian. Sampun, Pak. Pak. Baik, ini sudah ada yang progresnya seperti apa? Sekilas mungkin sudah ada yang menemukan isu core isunya. Ribon, sudah ada belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya sampai ini mau lupa kalau ternyata ini yang kelas saya panjenengan. Saya pikir yang kelas untuk besok Senin. Besok Senin itu nanti jam 10. Sedianya jam eh, ketiga ya, bis duhur. Tapi ada acara kemudian saya ajukan. Baik, saudara sekalian yang sudah sampai di sini ya akan kita berikan dulu eh, tentang tugas coach dan mentor sudah paham kemarin ya. Jadi kalau coach itu adalah WI atau pegawai lainnya yang harus memiliki kompetensi menggali potensi pengembangan diri peserta. Jadi kalau nanti di dalam pelaksanaan saya mungkin agak repot ya. Ini nanti bisa saja jenengan agak pusing, tapi dalam rangka ini melaksanakan tugas pembelajaran. Nah, kalau mentor ya apa? Mentor adalah atasan langsung peserta di lingkup instansi pemerintah asal peserta yang memiliki kompetensi memberikan dukungan, nah, bimbingan, dan masukan, serta berbagi pengalaman keberhasilan atau kegagalan kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran agenda habituasi dan pembelajaran PKBT. Nah, itu ya. Jadi tugas kalau coach itu bedanya apa? Menggali kompetensi, menggali potensi pengembangan pesat panjenengan. Nah, dengan kata lain begini, saudara sekalian, ini maunya jadikan seperti kemarin, modenya mode hemat, mode atau mode struggle, mode boles atau mode pengen punya optimalisasi ya. Ini nanti beda stylenya. Kata kalau modenya mode santai berarti ya yang penting ada. Kalau pengen menunjukkan greget dan nyanyian punya kualitas di lembaga, di institusi ya mungkin agak repot di depannya. Tapi kalau sudah jalan semua, oh ini toh ternyata. Ya udah nanti akan ketemu endingnya. Nah, di situ aja. Jadi nanti kalau judul itu ya boleh-boleh saja itu berbeda. Kalau sama Pak, ya samanya mesti ada yang berbeda. Dan kalau hanya copy paste dengan kelompok yang lain, ya lebih wakil lagi. Nah, ini yang harus dicermati teman-teman. Nah, cara bahasa kerennya ada Uf'ul Maturid gitu. Kiai Syahrul Al-Qadri itu berfatwa seperti itu. Uf'ul Maturid. Jadi kalau pengennya optimal ya agak repot. Tapi kalau asal jadi saononi, sa rupa-rupanya bahasa istilah kasar itu ya 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 sudah gitu. Baik, sebelum maju ke sana lagi, kita akan menyampaikan tentang, nih saya share screen sebentar, sebagai syarat dulu. Di sini ya, kita sudah pada eh, tahapan, ya.
Ya, tugas tadi ya. Jadi di situ. Nah, coach itu adalah memotivasi tantangan-tantangan kepada peserta. Tapi kalau mentor memberikan persetujuan terhadap list ya isu yang diidentifikasi peserta. Yang kedua, kalau coach itu membimbing peserta menyelesaikan tahapan pembelajaran aktualisasi, kalau mentor memberikan dukungan untuk menetapkan core issue dan gagasan yang dipilih setelah menggiatkan kebertahapan dalam penyesuaian isu. Selanjutnya, monitoring kegiatan pembelajaran aktualisasi menggunakan media IT yang setelah disepakati. Boleh kita menggunakan WA, itu juga boleh kalau repot. Karena sama-sama repotnya, ini memang tugas kita juga overload ya. Jadi kalau kadang teman-teman WA atau apa saya lulus respon, kadang pagi baru dijawab siang atau sore itu kadang jangan dimanain loh kok nggak ada respon ya. Kadang numpuknya chat kadang. Nah itu nanti kadang harus sabar ya menunggu progresnya seperti apa. Ya ini ada 57 angkatan ya, mungkin kalau nggak salah. Cukup melelahkan dan memang kita tidak ada waktu untuk istirahat seakan-akan. Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta apabila mengalami permasalahan selama pembelajaran aktualisasi. Nah ini teman-teman, biasanya ada dua hal. Saya misalnya, coach pengen seperti ini, diarahkan peserta itu. Mentornya ngeyel, begini-gini-gini, atau pesertanya ngeyel, ya saya ikuti. Saya lebih baik ngalah daripada tempur antara mentor dengan coach. Ini sudah beberapa kali terjadi. Ketika seperti itu, nah, tapi resikonya nanti apa? Jangan dipenguji. Kalau diobrak-abrik, ya jangan salahkan bunda mengandung, kan begitu saya. Tapi kalau nyeningan ngeyel juga dari mentor, dari coach itu begini Pak, ini wah, nanti malah tempur, saya nggak mau itu. Udah ikutin aja impasnya Pak, berarti jadi nanti mungkin akan agak berkurang penilaiannya karena apa di manajemen AS apa di agenda tiganya kurang optimal gitu. Di beberapa kali ketika sudah terdesak itu kemungkinan besar saya yang akan mundur. Dalam arti ngalah untuk panjenengan biar tetap jalan dan tidak terhambat di sana. Tapi nanti besok jangan langsung, wah ini Pak Mulis rada ribet terus. Bilang aja mentornya ngeyel. Ya monggo, tadi modenya mode pesawat atau mode strength ya. Nah, memberikan masukan kepada peserta terkait aktualisasi substansi mata pelatihan pada saat pemilihan isu yang aktual. Ya, gagasan kreatif yang diusulkan dan pelaksanaan kegiatan menyelesaikan setelah pembelajaran aktualisasi tempat kerja. Kalau mentor adalah menyepakati timeline penyelesaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi intinya sebenarnya ada tiga itu Mas, Mbak. Satu di core issue dari analisis isu, apa memunculkan 3 sampai 5 isu itu, kemudian di core isunya, di core isu pada deskripsi isu pada gagasan kreatif. Ya, gagasan kreatif itu melalui apa pentahapan kegiatan, apa pekerjaan sebenarnya, tahapannya seperti apa. Itu aja sebenarnya. Pada tabel kemarin, kalau tabel itu jangan sudah kuasai, itu sudah 70% jadi. Tinggal di dalamnya itu yang nanti rampu-rampunya seperti itu. Nah, mengembangkan instrumen monitoring dan perekaman terhadap progres yang dilaporkan oleh peserta bimbingan. Nah, itu jadi laporan progres itu harus disampaikan dan harus dilampirkan sebenarnya. Sampai di sini Pak, ini mohon arahan. Nah, itu. Tapi ada yang juga sampai final di seminar ya juga baru ketemu lagi. Ya, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau nanti dibantai di sana ya monggo, nggak masalah gitu. Bukan salahkan benda mengandung. Jadi ada mode-mode yang hemat, yang santai, tidak melaporkan di kegiatan coaching kayak gini, juga tidak di laporan mingguan. Saya kadang malah sampai, "Loh, ini ternyata peserta saya ya." Saking nggak pernah munculnya, baik di pembimbingan ataupun di bimbingan secara asinkronos ya.
Di mengomunikasikan proses kemajuan hasil coaching kepada penyelenggara pelatihan, menjadikan konselor pada saat peserta mengalami lack of motivation selama proses pembelajaran aktualisasi atau penyusun rancangan atau laporan aktualisasi. Jadi kemarin juga ada kasus dia pengen memberdayakan kemampuan potensi masjid, siswa untuk pengembangan masjid dengan apa anaknya itu dikirim ke masjid. Wah, dia jangan begitu. Itu nanti jaringan nggak ada agen terkaitan agenda tiga di mana. Apalagi tidak sinkron, dia bukan guru BK ataupun dia bukan juga, tapi dia oh saya takmir masjid. Oh, udah, oke. Saya sampaikan ini harusnya begini. Coba komunikasikan dengan mentor, carikan solusi yang bagus dan akhirnya nah, apa gagasan kreatif itu bisa berdampak, bukan sekedar membuat laporan. Dah, aktif, jeli, turut gitu. Kadang saya nggak saya capek sendiri ya. Tapi karena itu tugas dan yang bersangkutan termotivasi sekali, ya sudah, go on. Sama tidak sabar ketika saya low respon ya, karena mungkin banyak hal yang harus diselesaikan. Nah itu, jadi kemarin sudah pada final, lantas sudah menuju ini loh mas, harusnya ini nanti bisa kuat, coba sampaikan mentornya. Ya, ada juga yang ini mau laporan sudah final, hasilnya produktif banget ya. Jadi branding ya, ya nanti anaknya memang yang jelitanya di produk halal itu di Kandil di udah mau jadi nih. Jadi mungkin nanti menjadi satu terobosan baru itu dan sudah banyak diapresiasi oleh atasan maupun koleganya. Nah ini salah satu contoh. Ada yang ribet di mentor, kesesuaian antara mentor dengan coach dan peserta. Ada juga yang sudah lari sampai ke Sidratul Muntaha. Ada juga yang tahu ketika seminar rancangan RA. Insya Allah. Ya itu tipikal orang beda-beda. Tergantung nanti ya stylenya di unit kerja mungkin ya seperti itu juga. Ya, mau eksis atau mau biasa. Mau meningkatkan persen kemajuan ya, menjadikan konsultasi sudah. Nah, kalau di mentor itu adalah sebagai inspirator dan melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian isu. Jadi jaringan itu jangan sungkan juga ketika merepoti atasan tuh yang jadi coach, yang jadi mentornya. Asal dengan bahasa yang baik. Ketika beliau sedang tidak repot banget, coba dikomunikasikan, konsultasi. Selalu itu arahnya jadi tahu. Nah, sampaikan misalnya, Pak Mentor, apa coach itu pengennya ini ada dampak betul, Pak. Bagaimana ya? Yang bisa dilakukan apa kira-kira? Atau tanya ke teman-teman yang satu profesi atau satu lingkungan yang memungkinkan bisa menambahkan inspirasi. Ya nggak masalah. Intinya apa? Kita jangan berlagu bahwa kita mampu sendiri tanpa bantuan orang lain. Nggak mungkin. Tuh. Komunikasi itu penting sekali. Ya, lanjut. Peran coach dan mentor. Kemarin sudah belum ini? Saya bahas. Belum? Belum. Tahapan pembelajaran. Nah, di tahapan pembelajaran nanti ini, penyusunan RA. Nah, itu coach perannya apa? Mengarahkan dan membimbing melakukan list isu, pemilihan core isu, dan gagasan penyelesaian isu. Penerapan kegiatan penyelesaian isu yang akan dilakukan selama aktualisasi dan pengaktualisasi agenda 1 dan 3. Ini yang ada di tabel ini sudah dari sini. Jadi inti ya, di tabel itu kalau jenengan sudah mantap, dibaca ya enak, dilihat juga kayaknya rasional, ya sudah. Insya Allah itu sudah 75% jadi. Nah, kalau itu sudah, berarti tinggal yang lain-lain nempel-nempel dan membuat di gagasan kreatif tadi. Produknya mau dibuat seperti apa, tahapannya seperti apa, selesai sudah. Kalau mentor apa? Mengarahkan, membimbing penetapan isu. Beda. Kalau isu menjadi gagasan penyelesaian isu, penetapan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, ada dua istilah. Evaluasi rancangan aktualisasi dengan seminar. Mana Pak yang disebut seminar aktualisasi? RA itu. Ya, evaluasi itu seminar sama. Ya.
Kalau yang kedua nanti evaluasi hasil aktualisasi berarti ya seminar laporan hasil aktualisasi. Gitu. Kalau evaluasi rancangan aktualisasi berarti seminar rancangan aktualisasi sama. Itu harusnya coach ya itu akan menjadi moderator juga di seminar itu. Nah, mentor tugasnya apa? Validator. Ya, jadi jangan sampai terjadi, ya, ini terjadi juga kemarin contoh kasus ketika saya menguji antara mentor dengan peserta nggak sinkron. Ini maunya gini, waduh, mentornya kok malah tidak menguatkan, tapi malah membuat perbedaan. Kasihan jadi. Untung pengujinya saya agak toleran ya. Kasih berilis udahlah ini terjadi miskomunikasi. Sebetulnya seperti itu contohnya. Jadi ini jangan terjadi ya di panjenengan selalu bagaimana misalnya wah orang mudeng apa mentor kok jangan begitu. Tetap dimintai masukan, dimintai petunjuk, bimbingan. Kalau kurang pas, coba nyari option. Optionnya kepada teman yang lain siapa. Nanti dilaporkan, nanti disampaikan. Itu sudah selesai itu cara-cara yang elegan. Ya. Di aktualisasi di tempat kerja, coach itu apa? Mengarahkan, membimbing, mendukung peserta menyelesaikan kegiatan dan memastikan pengumpulan bukti belajar selama pembelajaran aktualisasi. Mentor apa? Mengarahkan, membimbing, mendukung peserta menyelesaikan kegiatan dan memastikan pengumpulan bukti belajar selama pembelajaran aktualisasi. Bukti pembelajaran, bukti belajar itu apa? Bisa data, bisa fakta, kalau fakta ya foto, dokumentasi itu perlu sekali. Arsip-arsip, nah, kegiatan itu selalu dipantau, di foto, diambil gambarnya, diambil pengarsipannya, biar apa? Ketika ada ini benar nggak dilakukan, nah, setiap tahapan kegiatan diambil dokumentasi. Arsip-arsipnya dokumen yang apa mendukung program itu, terus sebagai acuan namanya kajian landasan teori. Dan yang keempat apa? Evaluasi hasil aktualisasi atau seminar laporan aktualisasi. Biasa disebut seperti itu. Sama seperti tadi di seminar RA, tugasnya adalah mengatur jalannya evaluasi, memberikan penguatan dan koreksi terhadap komitmen dan konsistensi proses penyelesaian isu dan menuangkan dalam format penilaian kualitatif. Seperti itu. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Ini besok ya. Nanti waktu mau ujian ya, di akhir akan kita sampaikan. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Sekarang kita mau melihat. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Tidak Belum, ada. Pak. Oke. Kita mengikuti yang program ini ya, aspek bobot penilaian evaluasi. Pelatihan itu ada tiga bentuk. Satu bentuk klasikal. Klasikal itu murni tatap muka langsung, bukan melalui Zoom. Nah, kalau yang kedua tipe blended learning, ya, artinya apa? Perpaduan antara e-learning dengan klasikal. Ya, separuh keduanya. Makanya nanti jaringan di sini akan ada sekitar 3 hari ya, tuh di PDK. Kemudian yang ketiga model keadaan darurat atau full e-learning. Ini ada kemarin ya di Kumham atau di MA eh, pernah melakukan yang full e-learning. Ini sedang berjalan juga di e-learning. Ya, selanjutnya penilainya seperti itu menjadi apa yang terbesar di dalam penilaian ini adalah di aktualisasinya. Kalau menyusun RA itu hanya sekitar 25 ya, 50, 50, 50. Nah, yang paling besar lagi di aktualisasi itu apa? Dari 100 itu,
aktualisasi di rancangan 20, di pelaksanaan 30. PKBT-nya 15. Itu karena kita berada di blended learning ini. Ya, beberapa ini ya, beberapa penilaiannya aktualisasi ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Gagasan kreatif pelaksanaan kegiatan dan tahapan rencana kegiatan aktualisasi dan relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2. Baru teknik komunikasi. Ini penilaiannya. Satu, tepat RA-nya dengan agenda 3 tidak. Gagasan kreatif pelaksanaan kegiatannya sinkron atau tidak nanti. Tahapan rencana kegiatan aktualisasi ada tidak. Relevansi rencana kegiatan dengan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 1, agenda 2 ada tidak. Dan komunikasi yang itu hanya 2%. Nah, ini nanti di pelaksanaan itu 30%, 5% jawaban pelaksanaan kegiatan, kualitas dan kemanfaatan aktualisasi 20%, dan teknik komunikasi 5%. Oke, nanti ini seperti ini penilaiannya, status solusinya ya. Jika jenengan mendapatkan nilai di bawah 70, maka ya, ditangguhkan ya, evaluasi ditunda kelulusannya. Lulus itu apabila memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan. Cukup memuaskan berapa? 70,01 itu bisa lulus. Kalau di bawah 7,01 ya tidak, tadi ditunda. Artinya apa? Kurang memuaskan. Kalau kurang memuaskan berarti ditunda kelulusannya dan adakan remedial. Kan dibayangkan jaringan itu nilainya harus di atas 80, di atas 70,01. Dinyatakan tidak lulus apabila apa? Tidak memuaskan atau nilai di bawah 60. Apa? Di komponen nilai sikap perilaku, kurang memuaskan atau tidak memuaskan. Jumlah tidak hadiran peserta lebih dari 6 sesi, ya, 18 JP dan atau 2 hari secara kumulatif. Itu tidak hadir, berarti tidak lulus. Oke. Nah, kalau tidak lulus konsekuensinya apa? Ya, kalau rapat evaluasi akhir itu menyatakan tidak lulus, maka di bawah 70,01, maka apa konsekuensinya? Harus diberhentikan dari CPNS atau dianggap tidak lulus. Kalau tidak lulus berarti digagalkan apa prosesnya untuk jadi PNS. Nah, remedial seperti ini kita ada di blended ini. Mandiri di Seneneng, kemudian apa dengan pembelajaran dilaksanakan untuk DL keadaan apa keadaan darurat, ya. Kemudian evaluasi RA-nya perbaikan paling lambat sampai dengan 3 hari setelah seminar RA, ya. Kemudian penilaian evaluasi hasil aktualisasi blended remedial 1 kali paling lambat 1 minggu setelah pelatihan berakhir atau apa sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat evaluasi. Yang terakhir apa? Penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas terjadi paling lambat sampai dengan pelaksanaan pembelajaran klasika. Ya, ini form-form ya, yang harus diisi. Baik, demikian yang perlu saya sampaikan. Kemarin sudah saya kirim juga format RA-nya ya. Ada apa saja yang harus diisi di dalamnya. Itu. Sampai di sini ada yang sampaikan? Tidak ada? Ya. Biar kalau tidak kan langsung kepada action action saja ya. Tidak apa berkutat di teoritis saja. Baik, teman-teman semua yang berbahagia, saya akhiri untuk share screen dan coba akan saya lihat juga kita lihat apa hasilnya produk yang sudah disusun oleh saudara sekalian. Ya, ada yang mau menyampaikan share screen dari Saya, rancangan? Pak. Silakan, Mas.
Hmm, sudah nampak, Pak? Belum. Sudah. Oke, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tabel ringkasan rancangan aktualisasi saya, Pak. Kemarin sudah sempat konsultasi dengan mentor Pak Kepala KUA. Ada setidaknya sebenarnya banyak isu yang saya temukan di kantor. Cuma saya ingin fokus pada penggunaan Google Calendar sebagai untuk penjadwalan digital gitu, Pak. Reminder buat teman-teman yang lain kalau misalnya ada jadwal penyuluhan atau jadwal ceramah atau jadwal ngajar di majelis-majelis taklim. Mungkin mohon arahannya, Pak. Kira-kira apa-apa saja yang harus saya evaluasi di tabel ringkasan rancangan aktualisasi saya ini. Yang pertama, karena memang di tempat kami penyuluh itu yang muda cuma satu, sisanya Nah, sudah berumur di atas 38 ya, Pak. ya. Langsung Di di atas isu 40. terpilih, Mas. Di Nggih? isu terpilih aja langsung. Oh, yang terpilih. Saya di sini menggunakan eh, belum terlaksananya koordinasi jadwal penyuluh dan ceramah di desa oleh penyuluh agama Islam dan majelis taklim binaan. Jadi kadang itu penyuluh itu belum menjadwalkan tentang ini ya Pak. Walaupun sudah ada jadwalnya ya Pak, ada surat undangannya gitu. Cuma mungkin supaya tidak berbenturan dengan kadang bimbingan perkawinan, terus ada tugas-tugas penyuluhan yang lain, maka saya rasa urgent untuk dibuatkan jadwal reminder secara digital melalui aplikasi Google Calendar, Pak. Karena kan kalau dari aplikasi Google Calendar itu kita bisa ngasih reminder langsung ke usernya gitu. Dari admin bisa ngasih reminder langsung ke usernya. Eh, ad- Isu terpilihnya tadi, selanjutnya akar penyebab isu terpilih belum dilakukannya digitalisasi penjadwalan yang terkoneksi antar penyuluh agama Islam. Walaupun di sini sudah ada desa binaan masing-masing, tapi kadang-kadang satu orang itu bisa mengcover desa yang lain di luar desa binaannya. Terus kadang-kadang ada juga penjadwalan yang tiba-tiba atau mendadak sehingga menyebabkan penyuluhan dan ceramah itu delay atau bahkan terlewatkan gitu Pak. Jadi dengan adanya Google Calendar tuh akhirnya semua orang tahu tupoksinya masing-masing. Selanjutnya, gagasan kreatif adalah pengelolaan jadwal kegiatan Itu dan yang perlu digital. Yunan tulis sebenarnya, Mas. Akar penyebab isu terpilih tadi dijelaskan di bawahnya. Nggak apa-apa. Sebentar Pak, saya catat. Ya. Apa tadi Pak? Maaf. Ya, sebenarnya yang Yunan sampaikan itu dimasukkan pada akar penyebab isu terpilih. Oh, akar penyebab isu terpilih. Ya, ini sudah nanti ditambahkan di bawahnya. Oke, Jadi, baik Pak. kalau lebih bagus, jenengan sertai data. Data data keterlambatan gitu atau data apa Pak? Ya bisa, nantinya akar penyebab itu sebagai dokumen bahwa ini betul terjadi gitu. Baik Pak. Nah, nanti atau foto atau apa bisa saja itu. Jadi kita tahu ini penyebabnya seperti ini. Benar nggak? Ini mungkin asumsi kalian. Oh, enggak, ini ada datanya. Nah, Hmm. rekap ketidakhadiran misalnya atau terjadi apa di situ. Kan Bisa. seringnya itu gini Pak, ke misalnya penyuluh itu ada agenda di Pati, satu Hmm, satu 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 penyuluh sekantor tuh ada agenda di Pati. hmm. Terus di hari itu juga ada pelayanan bimbingan perkawinan, misalnya lebih dari 3 atau 4. Itu juga bisa dimasukkan sebagai bukti Pak. Misalnya kantor kosong karena ada panggilan Nah, dari Pati gitu Pak. iya bisa saja Hmm. karena urusan dinas yang tadi sampaikan itu tadi. Atau surat dinasnya yang panggilan dari penyuluh buat ke Enggak, kantor itu enggak? Oh enggak. ya itu dibuat dokumen aja difoto nanti diberikan di belakang ketika ditanya. Oh enggak, baik siap. Hanya di arsip aja nggak apa-apa. Oke Pak, lanjut ke gagasan ke kegiatannya. Yang pertama saya ingin Gagasan kreatifnya apa tadi berarti?
Pengelolaan jadwal kegiatan dan digitalisasi jadwal kegiatan menggunakan aplikasi Google Calendar di subbagian penyuluh agama dan penata layanan operasional. Jadi yang akan mengoperasikan gagasan kreatif ini sebenarnya penata layanan operasional, Pak. Karena penata layanan adalah orang yang pertama mengeluarkan surat tugas, Pak. Jadi nanti langsung diinput ke Google Calendar, jadi reminder buat ke semua penyuluh gitu. Berarti jenengan membuat itu, Oke, ya, membuat penjadwalan dengan Google Calendar. oke, Nah, nanti terkoneksi di HP, di anggota oke. grup itu atau seperti apa bentuknya? Jadi kita admin layanan operator Hmm. input jadwal kegiatan, nanti langsung terkoneksi ke semua penyuluh. Jadwal misalnya penyuluh A di hari Selasa, jadwalnya penyuluhan di desa A gitu, Pak. Jadi seperti itu. Nanti Berarti langsung ada remindernya. berarti dihubungkan langsung ke HP ya nantinya ya nomor itu. Betul, Pak. Ya udah. Ya itu nanti yang gagasan kreatif seperti itu yang harus nanti dikuak nantinya ya di dalam kegiatan dan mungkin ini kan berarti untuk ke dalam kan? Oke, Ya untuk internal bukan untuk keluar oke. produknya. Ya, ya udah, monggo. Bagus sudah. Selanjutnya kegiatan pertama menyusun rekomendasi penyempurnaan SOP pengelolaan digitalisasi jadwal penyuluh agama Islam. Di sini ada pertama jelas konsultasi dulu kepada Pak Kepala. Alhamdulillah sudah saya lakukan kemarin. Rencananya saya mau memasukkan jadwal pernikahan ke dalam sini, Pak. Tapi evaluasi dari Pak Kepala sudah ada SIMKA. Jadinya pakai ini aja buat untuk penyuluh aja. Karena sebenarnya ada yang ditambahkan dari Pak Kepala itu terkait dengan monitoring kepenyuluhan juga, Pak. Nah, bisa malah Mas. Saya lebih Oke, cenderung yang itu daripada jaringan membuat yang ke apa ke pernikahan tadi. oke, Jadi evidence-nya nanti setelah jaringan nanti ini toh ada jadwalnya. Saya sepakat dengan Pak Kepala tadi malah. oke. Jadi monefnya atau ininya bukti bahwa dia sudah melakukan itu nanti diunggah. Oh, jadi misalnya dia nanti sudah diaturi jadwal gitu ya, Pak. Terus Heeh. dikasihkan evidence dia itu sudah melakukan kepenyuluhan atau belum gitu, nggih, di hari dan Ya, di tanggal itu. ya dicek nanti Oh, kan nggih. dari pimpinan. Nah, kalau tidak berarti nanti ada option apa misalnya lagi ada jadwal mendadak atau ada keperluan mendadak darurat sehingga di dasar kegiatan yang lain. Oh, nggih. Atau Baik, yang Pak. kedua ditambahkan juga ketika yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan, dia sediakan Google Drive ataupun tempat untuk mengupload data dukungnya Eh, misalnya. oh iya betul, Pak. Karena memang kadang kayak gitu tuh tidak terkoordinir, Pak. Jadi Mm-mm. eh, masih nanya-nanya foto yang di Majelis Taklim kemarin mana gitu. Nah, itu Iya, iya. nanti akhirnya kan. Betul, Kalau Pak. sudah ada Setuju. tagihan itu mau tidak mau kan mereka lebih, oh iya ada tagihan ya. Awalnya mesti belum terbiasa ngewel. Wah Oke, ribet oke. aja kayak begini nih. Tapi kalau sudah berarti mesti, oh iya enak mas lagi. Oke, baik, Pak. Nah itu nanti dimasukkan penyebab isu terpilih. Tambahkan lagi, tidak apa-apa. Oh, penyebab jadi tidak terdokumentasikannya hasil Ya, kepenyuluhan gitu ya, Pak. ya itu juga Oh, bisa tambahkan baik, lagi. Pak. Seperti itu. Bagus itu mas, idenya aktual. Oke, Ya sosialisasinya nanti di tahapan pelaksanaan kegiatan ada sosialisasi mas. Itu. oke, Jadi nanti akhirnya apa hasilnya akan bagus dan teman-teman tahu nanti. Awalnya mesti jadi nanti provokasi mesti. Wah, aneh-aneh malah bikin ributnya. Tapi kalau sudah jalan pasti enak. Bagus ini itu. sebenarnya sudah saya komunikasikan ke penyuluh yang lain dulu, Pak. Responnya Jadi gimana? minta, Bagus. alhamdulillah responnya memang ini juga Eh, keresahan dari rekan-rekan gitu, Pak. Apik mas, bagus. Sangat support nanti malah penggambaran jadi nanti yang kurang bagus nanti teman-teman boleh. Ih, apa yang kurang bagus? Tambahkan Oke, ini. Nah, apa? Senior-senior itu. Sip. eh,
terus Ya. mencari Hmm. ya begitu loh Pak. Mulai dari mencari referensi, terus membuat Oke. SOP-nya nanti bagaimana. Saya surveinya sudah Ya, ke penyuluh yang lain jelas membuat harus SOP juga boleh, Mas. Ada dua produk ya. Jadi membuat apa SOP, kemudian perlu enggak panduan penggunaan. oh enggak, rasanya perlu Pak. Nah, ya, buku Panduan panduan. penggunaan gitu Pak. Ya, tipis aja nggak harus banyak enggak. Yang penting teknis pelaksanaan seperti apa. Itu buku panduan, penggunaan misalnya. Pemanfaatan. Kalau panduan penggunaan hemat saya lebih ke pelayanan operator karena kan nanti ya sama cara ngupload evidence Iya, penyuluhan ya Pak. Oh iya. semua Mas. Ya Oke, operator ya ini ya. Kemudian yang tim monefnya Pak Kepala kan juga sama. oke, oke. Atau nanti bisa diakses juga dari seksi misalnya. Hmm, Misalkan. Setidaknya di komunitas KUA sudah selesai bagus. oke. Yes. Terus tadi survei saya sudah berbicara sama rekan-rekan yang lain juga, alhamdulillah menyambut dengan Oke, nanti ide yang baik. yang yang ditambahkan lagi gini Mas, setelah selesai produk itu dijadikan semua, oke, ada buku panduan, ada Google apa? Google apa tadi? Google Calendar, Pak. Kalender sudah jadi semua, baru nanti di ini Mas di FGDK. FGD, Pak. Ya, jadi Apa itu, Pak? FGD itu semacam sosialisasi, Oh, pemanfaatan latihan juga. enggak, Paling enggak, ya, enggak, enggak. berikan ada dokumen untuk mengevaluasi apa itu. Oh bagus ini. Nah jadi apa namanya survei ya. Oh, Namanya survei, akan Pak. jadi testimoni nantinya Oh iya, baik. sebelum dan setelahnya, before dan afternya nanti nampak dari sana. Oke, baik. Oke, cukup. Cukup. Silakan ya. Selamat Mas Putri, nanti bisa dilanjut kembali. Sahrul Ibad, Pak, lain Al-Qadri. Loh, oh Mas Ibet ini, Astagfirullahaladzim. Saya Oke, lihatnya di ada dua sebelah kiri. Sahrul. Iya, ada dua Sahrul masalahnya. Iya, Oke. iya. Oke. Mantar suwun, Pak. Oke, Terima kasih atas lanjut masukannya. Mas. Bagus itu. Oke. Lagi ada? Pada langsung core isu, kemudian nanti deskripsi dan gagasan kreatifnya seperti apa. Jawaban sekilas sudah cukup. Itu nanti biar teman-teman kalau ada yang komunikasi bisa cukup waktunya. Tidak perlu yang panjang 3, 4, 5 isu itu tidak perlu disampaikan. Saya pengen nanya di core isunya. Oke, silakan yang lain mungkin yang sudah siap. Mbak Winda? Ya, ya saya Pak. Coba Oh koreksi ya. ya Pak kalau ada yang salah. Bentar, Pak Sen. Saya. Lah kok iso lho. Kowe turu jam 1 jam berarti nambah. Terus gue mahal ya. Belum keisi. Ya. Belum kelihatan. Jadi itu mau ke Mas. Belum Sudah, kelihatan Pak. sudah. Sudah. Besok aku diri saya Enggak mau kelihatan. kita panggil harus. Ini dibuat satu spasi aja Mbak, biar nggak terlalu lebar, panjang. Buat satu spasi aja. Spasinya satu. Ini 1,5 ini kayaknya. Ya, 1,5. Buat satu aja, nggak cukup. Oh, satu aja. Takut. Takut. Takut lah dari Pak Samsul dulu. Ya. Yang saya pilih itu yang ini Pak. Belum optimalnya bimbingan karir di kelas 12. Mm-mm. Sudah saya konfirmasi sama teman-teman BK di sini. Jenengan Karena BK ya? kelas 12 itu masih pada bingung setelah lulus mau kemana gitu. Nah, itu akar penyebab isunya kan? Ya, Nah, itu kalau bisa jaringan carikan data pendukung.
Data pendukung. Ya, misalnya bimbingan karir itu kan ada kan hasil dari ini siswa yang sudah lulus mau kemana itu kan ada angket dan sebagainya toh Ya, bisa ada berapa disampaikan. persen gitu yang masuk ke kuliah, Pasti ada nganggur. yang Kalau kerja nganggur gitu. berarti nah bisa jangan masukin di situ yang nganggur atau tidak kuliah atau tidak kerja atau tidak ada aktivitas lain itu berarti Mm-mm. dia tidak tadi tidak terbimbing belum optimal tadi betul. Oh gitu. Ya. Di sini Pak, di akar penyebab isu berarti. Ya. Nah, Terus gagasan berarti gagasannya nanti tentang optimalisasi bimbingan karir dengan menerapkan proyekmu gitu melalui infografis Canva. Jadi nanti anak itu tak bimbing untuk tahu, oh setelah lulus ini kamu mau kemana, jadi apa gitu, dituangkan di infografis gitu Pak. kok Misalnya mau jadi guru, hmm. terus kemudian kuliahnya di mana, kayak gitu. Apa enggak jadian bukan membuat Google Doc Mbak? Atau Google Form. Google, kalau Google Drive-nya itu angketnya Pak, angket minat bakatnya nanti untuk Ah, mengetahui anak ini mau kuliah atau kerja gitu. ya, itu tidak satu berarti menjadi beberapa produk, tidak terakumulasi jadi satu gitu. Nggak, nanti dari Google Drive dulu angkat itu, Itu kemudian sudah. melakukan bimbingan kelompok, Ah, lalu yang mau kerja apa gitu, nanti dituangkan di infografis. hmm, Bayangan saya gitu Pak, Oke. melalui itu tadi Google Drive angkat tadi, angkat minat bakat. Hmm. Kayak Terus gitu. nanti Hasilnya nanti ya dari infografis anak tadi, oh kita tahu kalau anak ini mau kerja di pabrik ini nih, misalnya pabrik di Semarang, misalnya. Kemudian dia mencari tahu gitu loh Pak, di pabrik ini nanti pesertanya apa aja, gajinya berapa, kayak gitu. Jadi anak punya pandangan setelah lulus nah, ini oke. kemana gitu. Intinya di Ya, situ sih. berarti nanti ada beberapa option ya, Oke. yang mau kuliah, yang mau mondok, atau Kerja. yang mau kerja. Ya, dan ada yang mau kuliah dan kerja, Pak. Saya udah tanya-tanya. Nah, berarti ada Kuliah beberapa sambil tadi kerja ya. gitu. Nah, berarti dibuat itu boleh. Baik. Oke. Berarti di Google Drive itu ya, Pak, angkat itu ya pemilihannya. Jadi ya spreadsheet juga nggak apa-apa, Mbak. Misalnya Iya, nanti practice ya, bisa ya bisa. nanti yang masuknya empat kategori tadi kan. Ya, nanti Mm-mm. terdata ketika sudah terdata panjenengan Mm-mm. mau melakukan apa. Ya, bimbingan kelompok tadi. Nah, bimbingan kelompok berarti per kelompoknya Mm-mm. dibimbing, carikan akses informasi ke sana gitu maksudnya kan. Tipis, Hmm, sedikit ya. sedikit informasi, cuma tak bimbing aja. Kalau akses kan mereka bisa cari di internet Ya, juga sebenarnya banyak betul. gitu. Cuma tak Bimbingannya, bimbing aspek aja. bimbingannya ya. Iya, tak motivasi aja gitu. Pokoknya setelah lulus jangan nganggur gitu. Kerja Nah, atau itu enggak ya kuliah. yang kedua berarti perlu buku bimbingan atau buku panduan. Buku Buku panduan panduan bimbingan. bimbingan. Berarti itu ada di ini, Pak, di kegiatan itu ya? Ya, dibuat. Jadi kan Soal, membuat buku panduan bimbingan. Nah, nanti kalau sudah jalan bimbing, akhirnya suatu saat misalnya mereka yang oke. outputnya apa? Kalau memang mereka sudah diterima, harus melapor ke jaringan. Nanti jaringan punya dokumen alumni nantinya. Tersebar kemana saja. Nanti itu Ya, membangun evidence di misalnya di madrasah. Ya. Oh, berarti peta alumni ini milih yang kerja tahun ini, yang ini dan di sini kuliah ini sekalian sama kerja dan sebagainya punya dokumen ya madrasah nanti. Gitu, buku ya. panduan bimbingan. Ya, ya. Panduan dan evaluasi, evaluasi akhir dalam hal ini. Ya, di Evaluasi itu akhir. mereka setelah misalnya dinyatakan diterima atau apa, ibaratnya jangan tahu. Terima Berarti kasih. evaluasi ya ini berarti Pak, melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek ini. Nggak lebih ke itu berarti Pak kegiatannya.
Ya, kalau sementara begitu baik, tapi Mm-mm. jaringan lebih cenderung nanti anu apa punya data alumni nantinya. Data alumni ya sebenarnya. Jadi alumni sebarannya kemana saja, itu akan lebih keren. Mulai seperti itu ya kalau Itu saya senang sekali ya Pak sudah Kepala. orang kami komunikasi dengan alasan Iya, apapun di sini sih data alumni paling nyebar kayak angket gitu lewat Google Drive. Anak yang sudah lulus mengisi melanjutkan di mana kayak gitu. Nah, ini nanti Soalnya itu, yang di jaringan tidak hanya mm-mm, akan melanjutkan, kecuali tapi mm-mm. itu beda sudah lagi. ada bukti Dan mereka misalkan nanti diterima. ya berarti sudah ada surat masuk Apa masuk evidennya atau dokumennya? permohonan Berarti izin sama misalkan dia untuk mereka Mm-mm. mengupload hasil diterima, oh saya diterima jadi kerja dari di sini. perusahaan Ini buktinya, foto cedet, bahkan sekarang upload. Oh sudah gitu. Itu akan lebih keren, Mas. Oh diterima kuliah di sini, upload cedet. Nah, itu nanti kayak gitu. Itu nanti ya ada berarti kan sudah dokumentasinya. diterima kalau belum kan yang lebih tahu kan Ada kami dokumentasinya. Mereka mengupload bukti, kan evidennya bahwa dia kalau kita sudah belum ada komunikasi memang apapun diterima. Terima kerja Karena atau kuliah mereka gitu sudah, apa? ada masalah nggak kalau ada sebelumnya apa-apa kan belum, sudah ya diberi kan survei, dan diberi kalau angket, masuk tapi Iya, tidak heeh. bersama. Ini baik yang komunikasi membedakan atau personal produk penjaringan dengan yang lain, yang sebelumnya. Oh gitu. Itu Tapi ya akan begitu wah, sekarang memang keren. kendalanya Pak, kadang anak-anak itu apa ya, mengisi angket itu ada yang mau, ada yang enggak. Soalnya mereka udah lulus. Nah, tadi Itu kembali kendalanya. lagi ke bimbingan kita awal. Hmm, Diberikan reasoning mereka. maaf ya Ini nanti jangan kalian salah itu kita salah akan memantau salah sampai di persepsi mana nanti kalian. dikiranya pasalnya nggak mau Kalau mengizinkan sudah ya kerja, kadang kan sudah terus yang ini, anu tidak Pak nganggur itu Direktur sudah nggak mau ini. mengizinkan Nah, itu nanti baru pasalnya nanti yang Mbak, disalahkan yang masih dikiranya kalau mau dinaik menghasut alih cuti, meskipun padahal tidak di yang sini. aturan prosedur itu Setelah nggak boleh seperti semua itu selesai dalam waktu 6 bulan bukan misalnya, hari ini sudah kegiatan hari ini juga kamu alumni pergi yang belum sementara terdeteksi nggak atau ada belum permohonan terlihat, dispensasi berarti dari mereka mau di mana? perusahaan Kalau atau mau dari kerja, apa. undangkan kerjasama Jadi dengan tes screening itu kita pers. mengizinkan itu jelas sih. Ini untuk tujuan yang Kalau akan kamu sudah datang anu lagi ke di tahapan komunikasi ke ya berikutnya. sudah tidak apa-apa silakan. tapi ini saya prakteknya kan nggak semua kelas 12 Pak. Hmm. Satu kelas nggak apa-apa, toh ya? Atau semuanya? Ya, nanti Kan nggak untuk mungkin kalau produk bimbingan semua akhirnya kalau kelas. yang ini ya sampel Mm-mm. awal satu dua Satu kelas tiga kelas. kelas Oke. langsung. Tapi jangan disalahartikan Nanti apa kalau nggak mau tanda kalau tangan. sudah berjalan Itu. betul ya harus menjadi Jadi kan sebuah orang tafsirannya kan beda-beda. alumni, Ya kan? produk Ada alumni. Jadi alumni. ini jarang sekali yang Gitu ya. melakukan. Ya. Jadi Ya. jadi Coba-coba. contoh nanti kalau ini jalan. Ya. Makanya tantangan saya pengen mode santai atau mode produksi. Kalau produksi, insya Allah itu nanti jaringan lakukan sangat membantu sekali. Kegiatannya ini gini nggak apa-apa Pak. Ditambahin tadi ya yang pertama pakai Google Spreadsheet tadi. Terus, Terus yang kedua tadi menambahkan buku panduan tadi ya. Panduan ya, bimbingan. hmm. Terus survei yang buku survei tadi apa angkatnya atau survei ada? Oh, di sini Pak, di awal sini loh. Ya udah. Nah. Menyebarkan angket minat karir ini. Kemudian nanti membuat sosialisasi. Nah, sosialisasinya medianya apa misalnya? Sosialisasi. Nah, jaringan nanti misalnya membuat barcode misalnya itu yang bisa dari semua dokumen ini bisa Hmm. diambil dari website MAN misalnya, Wah, entah melalui IG atau apakah kalau pengen keren lagi iya Pak, mungkin nggak? sosmed gitu tuh. Iya. Cara sosmed. Jadi mereka lebih ini nanti jangan masuk di kelas tinggal coba dibuka itu gimana? Iya. Tolong diisi tik 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 tik. Nah, itu lebih keren. Tidak harus jangan masuk di kelas per kelas nanti. Mm-mm. Lewatnya sosmed, link gitu ya. Di link ya di situ yang kan di situ ada sudah ada IG ini toh atau silakan nanti ditayang di sana aja nggak apa-apa di post ya silakan diisi untuk alumni nah nanti kita kejar di sana jadi tidak Hmm. hanya di situ pun jadi kan bisa mengingatkan ketika mereka sudah masih tetap pakai nomor itu misalnya gimana ini mas sudah sampai mana ini belum yang diisi di sosmed. Jadi jangan langkahnya hanya manual di kelas.
Setelah selesai mereka tidak ini, ya selesai. Jadi Hmm. tidak bisa mengejar mereka. Oke? Ya, Pak. Iya. Udah. Iya. Mungkin yang lain cukup dulu Mbak ya. Ya, Saya Pak. boleh, Bapak. Terima kasih Silakan masukannya. Mas. Iya, sama-sama. Bentar, Pak. Stop. Siapa lagi ini? Monggo kalau ada. Raja Bena, Bapak. Ya, silakan Mas Raja. Ada raja yang dianggap itu namanya raja. Sudah kelihatan, Bapak. Bon, monggo. Jadi sebenarnya ada 5, Bapak. Cuma nanti saya tanyakan lagi ke Pak Kepala juga. Kemarin sudah konsultasi sih untuk 5 isu itu. Tapi untuk sementara 3. Jadi mungkin sudah banyak ya, Pak, terkait pemanfaatan media digital. Ya, apa Sebenarnya Mas yang, isu terpilihnya aja? Oke. oh ya, kurangnya pemahaman dan pemanfaatan media digital. Jadi di sini itu masih, Suaranya kurang keras, Mas. oh ya, jadi di sini itu kurang masih masifnya penggunaan media digital, Pak, seperti Excel, Canva. Untuk Excel sendiri rencana emang hampir sama sih sama teman-teman yang lain untuk digitalisasi arsip. Sebenarnya agak nyambung dari yang isu kedua terkait pembuatan akte kelahiran. Jadi di sini itu masih banyak yang belum punya akte kelahiran, Bapak. Mm. Akhirnya dan beberapa pasangan itu namanya ada yang berbeda dengan akta nikah yang ada. Akhirnya harus nyari. Ada juga yang karena hilang buku nikahnya, akhirnya harus nyari akta nikah yang lampau juga. Kebetulan di sini kan habis renovasi juga untuk gedungnya, jadi agak masih acak-acakan. Untuk mencarinya pun kita agak kesulitan, butuh waktu juga gitu, Pak. Apa Akhirnya yang ya, ingin halo, sampaikan itu tulis di akar penyebab isu oh terpilih. siapa Pak? Itu yang jadi dasar dan bisa dimasukkan di latar belakang nanti. Siapa Pak? Ya, di akar Ya, penyebab isu terpilih itu bisa dimasukkan di latar belakang. Jadi latar belakang itu jangan berisi tentang latsar gini ini jadi sebenarnya regulasi. Wow, jangan kau sampai jadi itu. Di latar gini belakang Pak. itu nanti terkait dengan apa jenengan mengambil isu terpilih isu ini. Ya, seperti yang jenengan sampaikan itu adalah hal-hal yang perlu disampaikan di latar belakang, di akar penyebab isu terpilih. Tuh. Ya, Pak. Oke. Berarti dimasukin nggak Pak? Bisa nggak? Nggih. Ya, terus untuk gagasannya optimalisasi penggunaan media digital seperti Excel untuk digitalisasi arsip akta nikah dan untuk Instagram apa? Untuk media sosial dari KUA di sini pun masih agak tidak aktif Pak hitungannya. Jadi untuk info-info untuk kayak misalnya pendaftaran nikah apa dan sebagainya itu di sini di media sosial masih kurang Bapak. Nah, boleh nggak kita sampaikan? Jadi kan tadi pinginnya stressingnya ke mana? Apa? Yang pertama sih untuk akta nikah apa arsip nikahnya Bapak. Nah, kalau itu berarti jaringan terkait dengan bukan pemahaman dan pemanfaatan. Berarti apa? Optimalisasi penggunaan media. Oh ya, kurangnya optimal ya. Ya. Jadi gini Mas, itu dimasukkan saja untuk terkait dengan pengarsipan. Pengarsipan atau verifikasi. Kalau verifikasi itu di depan, sebelum pelaksanaan. Kalau pengarsipan berarti setelah terjadinya. Yang mau diambil Mas Sabit yang mana? Pengarsipan sih rencananya Pak. Nah, kalau pengarsipan berarti apa? Pengarsipan jaringan yang lama masih bersifat konvensional. Oke, Nah, kalau demikian, berarti apa yang dilakukan? Yaitu jenengan membuat link persyaratan aja. Nanti satu misalkan ya. Berarti yang perlu dibuat apa? Ya dengan membuat model Google Drive atau apa yang itu terkait dengan digitalisasi arsip.
Lebih cenderung pada digitalisasi arsip, jadi kan. Hmm. Kemudian digitalisasi arsip KUA atau nikah tadi, nggak apa-apa. Administrasi nikah misalnya. Jadi nanti di situ akan mau tidak mau jadi kan punya format ya Google Form yang dibuat untuk nantinya semua persyaratan pernikahan bagi Jatin itu dimasukkan di dalam apa form yang ada di situ, di input. Nah, yang input siapa? Berarti admin kita, ya kan? Membantu kerjanya admin kan begitu. Nah, nanti berarti semua persyaratan yang diupload, nah itu jadikan berarti membuat buku panduan penggunaan atau dengan yang kedua SOP-nya kalau perlu, itu lebih bagus. Jadi prosedur pengisian ini kemudian apa nantinya ketemunya apa di pengarsipannya penjaringan akan tertata Oke, mohon dan maaf Bapak. tidak terjadi mislike-nya di depan apa misalnya tadi dokumen ada yang tanggal lahir misalnya atau nama antara di KTP dengan di ijazah berbeda dengan akte juga berbeda misalnya. Gunakan yang mana? Nah, ini untuk memverifikasi itu harus ditentukan dengan sebelum dimasukkan, diupload di Google Drive tadi, dimasukkan di penyelesaian tadi, penyelesaian persyaratan di depan sebelum diupload. Oke, Apakah akan mengikuti ijazah ataukah mengikuti akte kelahiran atau yang ketiga mengikuti KTP. Nah, ini oke, harus ada verifikasi di awal. Dan untuk menunjukkan jadinya tidak bersalah, buatkan form lagi. Form persetujuan untuk menyampaikan bukti tadi pengiriman berkas administrasi. Jadi kan adakan itu nanti membuat apa SOP atau buku panduan aja nggak apa-apa. Jadi tahapannya apa? Sebelum pendaftaran berarti harus dikumpulkan beberapa data atau persyaratan yang terkait. Kemudian yang kedua langkahnya apa? Disampaikan kepada admin, admin diverifikasi. Itu namanya kan tahapan SOP-nya. oke. Ya, SOP cukup, tidak harus panduan kalau memang ini. Mohon maaf Bapak. Untuk yang sekarang-sekarang sih memang sudah ada SIMKAH gitu Pak. Jadi Hmm. rencana itu untuk digitalisasi arsip itu untuk akta nikah yang lampau Bapak. Ya, di SIMKA sudah ada pengarsipan. Sudah ada Bapak. Oh ya Jadi udah. data-data untuk rencana saya sih memang untuk arsip-arsip lama Bapak. Terutama kan yang sekarang itu kan kebanyakan yang meminta akta nikah apa? Data akta Oh ya nikah ya itu ya. yang Ya. lampau-lampau Oh seperti ini itu. jaringan targetnya arsip yang sebelum ada SIMKA. Karena memang nyambungnya ke isu yang kedua Bapak. Banyak yang mau membuat akta nikah karena juga untuk persyaratan nikah. Sekarang kan menurut PMA 30 kan harus pakai akta lahir. Jadi Hmm. mereka ternyata belum ada punya. Setelah mereka proses, ternyata ada beberapa yang nama orang tuanya beda dengan ijazah atau dan sebagainya. Terus akhirnya kan sebagai bukti kuat kan dari buku nikah, sedangkan buku nikahnya hilang atau apa gitu. Akhirnya mereka ngecek cross check ke KUA untuk minta duplikat. Setelah dicek ternyata oh namanya ini mau gimana dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Nah itu berarti jangan kasih tahu nanti. Jadi untuk pengarsipan yang sudah berjalan Oke. tahun berapa sampai berapa kalau perlu. Nah, Eh, evidennya yang arsip-arsip lama itu berarti apa? Risikonya harus dilakukan skenisasi. hmm, Ya toh? Oke, Bapak. Dimasukkan nanti di Google Drive. Mungkin jaringan harus punya drive yang besar nantinya, berbayar. Oke. Dimintakan dari KUA, nggak apa-apa. Bisa nanti. Jadi misalnya jenengan nanti buat Google Drive besar, nanti dibuatkan apa berarti itu rumahnya tentang arsip kejadian apa namanya? Catatan nikah ya atau apa? Arsip akta nikah Akte nikah tahun tahun sekian. berapa sampai berapa. Nah, nanti dari situ subnya dikasih tahun
per tahunnya sendiri-sendiri. Oke. Setelah per tahun dibuat sendiri, buat lagi per desa atau per wilayah KUA itu masing-masing kan. Oke. Kalau sudah baru lagi dicari apa per eh, tahun sudah per desa kemudian per ini. Nah itu kalau mau agak ribet tapi nanti enak nyarinya. Kalau tidak, jenengan model Google Spreadsheet yang nantinya di dokumen itu jenengan nyari, misalnya untuk mencari itu searchingnya, Hmm. dibuat nama per per huruf nama depan misalnya. Oh namanya siapa? Dicari di situ. Nanti tinggal nyarikan di sana. Oh ini di sini ada ranknya di. Oke, Bapak. Ya, bisa saja model itu atau coba nanti dikomunikasikan di mentor atau dengan teman-teman yang lain itu bagus Mak dampaknya untuk pengarsipan ulang yang dulu masih bersifat konvensional dan banyak hal-hal yang hilang ini termakan rayap atau apa misalnya ya untuk mengantisipasi itu maka perlu digitalisasi arsip eh, Menikah. nikah yang lampau. Berarti untuk media sosial itu tidak perlu atau bagaimana, Pak? Apa gimana Yang untuk pembuatan konten media sosialnya. Atau nanti masukkan sekalian, Pak, setelah pembahasan dari digitalisasi arsip ya ini. boleh misalnya tapi ini kan untuk sebenarnya konsumsi di dalam kan. Oke, Bapak. Atau itu persyaratannya disampaikan keluar. Untuk media sosial itu untuk keluarnya, Bapak. Ya, tapi artinya gini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa siapa yang mau mengurus ini disiapkan Oke, dokumen ini gitu. oke, Bapak. Ya, nggak apa-apa. Berarti dua ini ya fokusnya ya, Bapak. Untuk digitalisasi arsip sama media sosial, nggih. Ya, kalau media sosial berarti untuk pelaksanaan tadi. Kalau dibawa keluar itu memang perlu namanya eh, Branding ya, Pak. pengumuman atau informasi ya melalui media sosial yang kita miliki. Tapi kalau untuk intern, untuk admin yang di dalam, tidak harus dikasihkan di luar karena apa itu menjadi rahasia unit kerjanya. Tapi kalau memang untuk publikasi, untuk masyarakat, maka layak dan diperlukan untuk eh, sosialisasi di dalam masyarakat, Nggih, edukasinya. Oke, nggih. ada lagi Mas? Pak. Sudah, Bapak. Cukup ya? Nggih, terima kasih. Oke. Cukup teman-teman? Bu, saya mau tanya sedikit, Pak. Monggo. Ini saya itu juga termasuk apa? Isunya niku sama dengan Mas Raja Bena karena memang kebanyakan di KUA ini kan untuk arsip akta nikah niku yang kebanyakan kalau untuk masalah waris atau untuk masalah apa gitu kan yang udah simbah-simbah gitu akta nikahnya yang dicari. Nah, itu Hmm. kita harus membuka kitab Sutasoma yang tidak semua orang bisa membaca gitu, Pak. Kadang tulisannya nyambung-nyambung gitu, terus nopo kertasnya itu sudah lusuh gitu. Jadi untuk kalau jenengan tadi menyampaikan untuk Google Drive untuk difoto terus di-upload gitu kan nggih Pak nggih? Di scan, scan. Ya di-scan. Fotonya di Lah scan. niku kalau rencana saya niku nganu Pak berkonsultasi pada pegawai-pegawai yang sudah sepuh yang sudah terbiasa membaca tulisan-tulisan tersebut gitu Pak yang susah dibaca kalau anak muda gitu. Jadi hasil konsultasi saya dengan pegawai yang sudah senior itu saya tuliskan di Simkah dan kalau di saya ditambahin di ada web Bimas Islam di Kulon Progo ini ada sendiri untuk arsip akta nikah. Jadi nggak cuma di Simkah tapi ditambahkan di web Kemenak gitu. Begitu Pak. Kalau misalkan tidak di scan, soalnya kalau misal saya memikirkan kalau di scan terus katakanlah besok-besok ada yang mencari data tersebut, terus ada nih datanya, ada fotonya, ada scan-scanannya, tapi tidak terbaca oleh pegawai yang akan datang lah itu yang mungkin agak repot gitu. Justru Terima kasih.
Kalau efektivitas data dan waktu itu akan lebih efektif, lebih cepat untuk jaringan menggunakan tadi skenisasi. Kalau jaringan coba bayangkan mencari orangnya saja masih repot. Siapa punya waktu tidak? Nah, ini juga jadi sebuah evidence baru di mana teman-teman akan repot untuk mencari, jaringan akan cari arsip yang untuk itu, untuk membuat dokumentasi itu repot malah. Sehari dapat berapa? Belum jaringan punya tugas yang lain. Tidak akan jadi itu nanti. Yang perlu dikaji teman-teman, yang perlu dipahami bahwa habituasi nanti selama 30 hari kurang lebih itu produk gagasan kreatif yang dibuat itu harus sudah jadi produk. Bukan sekedar teori, saya mau melakukan ini. Ada kemarin salah satu dosen di perguruan tinggi X itu. Dia pengen membuat namanya anti plagiarisme. Bagus untuk karya tulis ilmiah, untuk makalah, untuk eh, sebelum skripsi, gagasannya bagus. Tapi ketika diuji, ternyata apa yang disampaikan dalam rancangan aktualisasi itu hanya bersifat teori. Saya pengennya begini-begini, tapi belum ada action. Produknya apa? Nah, dari tahapannya belum ada, prosesnya seperti apa. Harus ada SOP itu nanti. Contohnya. Nah, termasuk panjenengan ini perlu juga nanti standar operasi prosedur pengurusan ya, administrasi misalnya seperti itu. Entahkah untuk yang belum terdigitalisasi. Jadi seperti yang tadi tak sampaikan, mereka dia oke, kamu dosen, tapi dalam hal ini apa yang jangan gagas ini masih bersifat teori. Pada habituasi ini aktualisasi adalah bentuknya praktis. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman bahwa dalam kegiatan 30 hari itu apa gagasan kreatif yang jenengan kembangkan tadi harus menjadi produk. Pak, Artinya produk ini selesai. mohon maaf Pak, kalau untuk arsip akta nikah itu kan saking banyaknya dari tahun, katakanlah kalau di sini niku tahun 50-an apa nggih. Nah, itu kan untuk 30 hari kayak kok agak susah untuk Makanya jenengan harus batasi tahun berapa sampai berapa dulu. oh Itu oke. sampel aja. Oke. Oh oke. Dua, misalnya 5 tahun terakhir dulu. Oh ya, ya Pak. Nggak apa-apa. Atau berapa nanti. Jenengan cari alat scan. Oke. Diambil data-data yang konkret, yang relevan aja. Yang prinsip. Yang biasanya digunakan untuk syarat-syarat. Misalnya Arsip. untuk cari akte kelahiran anaknya atau apa. Itu hanya apa yang dibutuhkan. Itu saja yang di-scan. Oke. Jangan semua bukunya di-scan. Capek deh. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi batasi, jaringan jangan nyocorong ke kemaruk kasaran maaf ya. Kemaruk itu apa? Gagi mongso ya. Dari 50 sampai 90 misalnya ya. Kayak langgar sampai 30 dina ya, kapan rampungnya? Emangnya dewa ruci. Ya Pak, terima kasih Pak. Kasih batasan ya. Ya. Yang mungkin jaringan bisa dengan teman-teman berapa? 5 tahun terakhir atau berapa? Dicari. Nanti dibuatkan manajemen folder tadi yang bagus. Insya Allah akan lebih berdampak. Nah, berikutnya kalau setelah jadi PNS betul, baru nanti ditingkatkan kembali, ditambahkan Oke. lagi. Gitu sambil jalan. Ya, Ya. Ada lagi, Mas Tia? cukup Pak. Tapi nggak apa-apa Oke. ya Pak ya, nggak masalah kalau satu kelompok terus satu sama gitu. Enggak, kalau bisa, jenengan ini sama-sama penghulu. Oke, sama-sama dulu. Coba cari isu yang lain yang masih Kalau saya update kemarin itu apa? konsultasi sama belum sama ke atasan sih, tapi Enggak sama apa-apa. penghulu yang lebih senior gitu. Emang yang saya ngobrol mengenai 3 atau sampai 4 isu kemarin yang benar-benar dibahas serius nih yang ini kuwi Pak soalnya, Pak. Dari 4 isu. Iya,
Mm-mm. Tapi medianya apa yang harus dilakukan gitu nih. Jadi Media. medianya. Ya maksudku gini Mas. Ini kita sebenarnya sama Mas Raja itu kan satu kelompok. Pengujinya satu. Nah isunya sama. Persis pluk, hanya beda lokasi. Kira-kira pengujinya gini kan. Kira-kira nomor berapa? Iki copy paste tukaran. Apa meneh produknya modelnya sama. Ya wes itu berarti copy paste itu. Enak di depan tapi repot di belakang gitu loh. Yang gak enak siapa ya? Sampai ya bukan saya, bukan mentor, bukan penguji antara zaman dengan Mas Raja. Oh banyak kok sebenarnya yang eh, belum tercover itu di KWI yang perlu ditata. Oke. Nah, coba dicari opsi lagi aja nggak apa-apa. Makanya mode ini mode santai apa mode. Baik, cukup teman-teman. Kalau kalau untuk serius juga kan emang yang diperlukan di sini juga itu gitu loh Pak, maksud saya. Oh iya, serius dalam arti gini. Nah, podo kayak gitu dalam satu ruang coba perkiranya apa berarti penguncinya? Ini mesti gantian ini. Ganti tipis-tipis ya. Baik, ada lagi? Cukup? Pak, saya mau tanya Pak. Hmm, pripun? Nggih. Jadi eh, kalau cakupan misalkan saya kan di dosen ya Pak di universitas. Hmm, Kemudian cakupannya itu kalau misalkan universitas kan terlalu besar ya Pak. Terus ya. takutnya selama 30 hari itu nggak bisa tercapai gitu. Kalau Hmm, misalkan cakupannya hanya program studi aja bisa nggak Pak? nggak apa-apa, nggak Jadi masalah. karena program studi saya sendiri saja itu bisa sampai 1.000 orang. Jadi Hmm, kalau misalkan satu fakultas saja itu sudah kayaknya juga nggak mungkin gitu. iya, Nggak apa-apa oke. nih Pak. Ya nggak apa-apa. Oke. Saya takutnya harus Jangan tadi universitas. biasa biasa kita terjadi angah-angah. Angah-angah tahu nggak? Gigi mongso, gigi mongso itu tahu nggak? Sok-sok, oh, wah satu win ini kita akan ini. Ya dengan sing repot di itu loh. Jangan kita ibaratnya itu pengen ideal tapi mengorbankan diri, jangan. Ada kalanya kita harus realistis tadi. Contohnya apa Mbak Salma? Kalau saya itu masih masih bingung juga sih Pak. Ada dua core isu yang pengen kita dalemin. Yang pertama itu persoalan tracer studi mahasiswa. Jadi kalau di prodi saya itu kebetulan eh, dari 100% ya, itu hanya 7% tracer studi yang telah terisi. Sementara tracer studi itu dampaknya adalah nanti untuk akreditasi. Kemudian untuk pemenuhan IKU. Jadi kalau hanya lulusan yang mengisi itu hanya 7%, dampaknya bisa mungkin akreditasinya yang akan jeblok. Kemudian tidak ada pengawasan atau masukan dari para alumni terkait pembelajaran dan sistem materi yang ada di selama perkuliahan gitu, Pak. Jadi mungkin saya akan lebih menggali persoalan bagaimana caranya agar alumni ini meskipun sudah lulus mau mengisi tracer study gitu. Jadi tahu ini mereka sudah bekerja atau belum, kemudian relevan tidak dengan industri materi perkuliahannya gitu, Pak. Itu hampir sama dengan Mbak Winda atau berarti? Enggak, hampir sama. Cuma mungkin karena kalau di UIN itu sebenarnya sudah ada aplikasi ya, Pak. Sudah ada aplikasi, hanya saja aplikasi itu juga tetap belum bisa maksimal, gitu, Pak. Caranya apa kira-kira? Caranya mungkin berbasis ini ya, Pak, berbasis komunitas ya, Pak. Jadi harus ada setiap angkatan itu mungkin harus punya ini ketua angkatan yang bertanggung jawab untuk ini mendata lulusannya atau setiap kali mahasiswa yang mau ambil ijazah itu harus scan barcode mengisi tracer gitu. Nah, itu yang terakhir. Saya lebih cenderung yang terakhir. Jadi sebagai syarat pengambilan ijazah, misal.
Nah, ya, itu sepertinya satu-satunya cara, Pak, karena Nah, nggak sudah banyak cara dilakukan, tapi juga belum efektif juga nah, gitu. jadi sebagai syarat berarti apa? Buat SOP tentang apa syarat pengambilan ini lah. Jadi produknya apa? Tracer alumni tadi. Oh, enggak, siap-siap, Pak. Siap. Jadi misalnya jadi tracer alumni terkait dengan apa? Pemanfaatan apa tadi itu dibuat untuk persyaratan gitu. Jadi nanti misalnya produknya bisa SOP. SOP apa diantaranya? Membuat SOP tentang pengambilan ijazah atau sertifikat apa di situ ya apa mahasiswa ya alumni. Iya, betul. Jadi dengan syarat apa? Di situ mengisi eh, treasure alumni. Gunakan apalagi yang kedua produknya Google Doc atau Google Form yang diisi oleh mahasiswa alumni. Nantinya, nah nanti misalnya itu juga untuk pengarsipan juga apa arsip pengambilan terkoneksi toh arsip pengambilan sertifikat atau ijazah. Nanti gunakan link di dalamnya untuk mengupload mereka untuk mengupload apa sertifikat atau ininya di penjadian tadi tracer alumni. Oke. Misalkan buatkan link, nanti mereka yang sudah mengisi berarti membuat pernyataan atau membuat bentuk tadi evidennya di foto atau di scan kemudian diupload ke situ. Jadi nanti terkoneksi juga terserah alumni dengan ijazah di pengarsipan ijazah tadi tahun berapa nanti ada seperti itu. Iya, Jadi ya, betul, Pak. Betul. ya sekali mendayung 230 terlampau itu. Terserah alumninya jalan, arsipnya sertifikat ijazah juga jalan ya. Nah, nanti kemudian misalnya di situ buatlah survei itu berarti eh, membuat angketnya tadi, apa namanya, Mm-mm. Angket yang sudah mengisi siapa lah. Kemudian yang ketiga berarti terkait dengan apa barcode tadi misalnya. Atau kalau tidak barcode mengisi link yang disediakan oleh prodi di websitenya misalnya. Akan lebih gampang itu Mbak. Kayak Oh, kita betul, Pak. jangan ke berbasis komunitas itu sangat orang tuh jarang juga ada kalanya tidak mau masuk di geng komunitasnya. Tapi kalau di perguruan tinggi kita kasih di website tadi bisa bisa ngejar di sana. Nah, kemudian di barcode itu bisa ditempel juga di PTSP kita di depan itu di fakultas itu di admin ya. Ah, nggak tahu ini ya alamatnya itu barcode-nya ditempel cetet isi aja nggak apa-apa situ. Dah. Jadi itu sebagai syarat tadi. Saya sepakat Oh, sebagai syarat untuk nih. Syaratnya apa? Beri pembuktian buat Google Form untuk threshold alumni mau kemana dan di mana posisinya. oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Muklis. Ye, Assalamualaikum Pak, salam, ge. boleh nganu Pak, boleh menyampaikan core isu saya atau dari Form, ya, saya dari UIN Sunan Kudus Pak, dosen ge. asisten ahli di bagian usuluddin. Tapi saya dari background saya dari IT Pak. Masalah Ye. core isu saya itu ada Mata pada kuliah yang jadi ambil apa, Mas? pada mata kuliah ini core isunya yaitu programming Al-Quran, Pak. Jadi sebelum saya masuk di 1 tahun sebelumnya itu belum adanya media pembelajaran untuk coding dan media untuk ini, Pak, pembelajaran programming Al-Quran ini. Jadi Hmm. core isu saya akan membuat media pembelajaran ini berbasis web, Pak, dan Flipbook. Flipbook yang nanti akan saya implementasikan di mata kuliah ini. Itu kira-kira pripun, Pak? Gambarannya seperti apa? Itu saya masih terlalu luas. Oke, jadi saya akan membuat panduan di mata kuliah ini. Saya rombak untuk programming Al-Quran berbasis praktikum ngoding, karena ini kan awalnya dia itu belum menggunakan, belum coding secara keseluruhan. Karena kan Hmm. memang background yang dulu yang mengajar kan memang bukan dari IT. Jadi Hmm. saya ajari basic-basic codingnya, saya buat panduan ini, panduan belajarnya yang Hmm. akan saya terapkan di flipbook digital.
Nah, nanti flipbook digital ini nanti akan saya masukkan di web saya. Saya akan membuat website, nanti akan saya tampilkan di situ sebagai bahan ajar ini. Dan kemarin ketika saya mengajar di beberapa kelas, saya sudah survei, tanya langsung ke mahasiswa, katanya memang dari dulu belum ada metode seperti ini. Masih kebanyakan teori, gitu, Pak. Berarti nanti bisa implementatif ya sekalian ya. Oke, jadi nantinya bisa diakses maupun dari mahasiswa juga bisa diakses publik kalau saya upload di web. Ke web aja Mas. Oke, oke. Lebih biar populis di masyarakat misalnya, nanti bisa dilihat dari sana ya. Ya, Oke. kalau bisa lebih aksesnya lebih luas, kalau memang itu tidak private untuk kalangan sendiri, kalangan ke dalam, boleh saja akan lebih Nah, baik. sebetulnya ada dua opsi, Pak. Yang pertama itu opsi saya di web fakultas, di Mm-mm. prodi kan ada. Saya juga memegangnya kebetulan. Terus yang satu membuat website baru, sederhana lah. Maksudnya profil dari saya sendiri. Itu kalau dari saran Bapak, opsi yang mana, Pak? Kalau saya segi kemanfaatan, Oke. meskipun profil panjenengan tapi ditautkan di fakultas atau di prodi, itu kemanfaatannya itu akan jadi legacy jadinya. Tanpa orang tanya ini siapa mbiyen sing gawe. Oh, jeblen Mas Yunus, kan begitu. Oke. Tapi apa? Impaknya terhadap unit kerja itu tinggi. Nanti bisa fakultas akreditasi itu terdampak di sana. Tapi kalau pakai jaringan sendiri itu nanti kan hanya di lokal jaringan dan komunitasnya jaringan. Nah, dan itu akan hilang, tidak ada legacy yang nantinya menggambarkan produk. Nah, Fakultas Adab misalnya UIN Kudus, Sunan Kudus itu seperti ini. Ini profiling lembaga sebenarnya. Kita kan di dalam SKP itu kan mandatori dari pimpinan ya dalam arti kita menjalankan tugas itu. Tapi kalau itu menjadi yang dengan jadi rela, ini sebenarnya kan ilmu mahal. Tapi kalau memang jenengan rela suguhkan kepada fakultas, yuk akan lebih bagus. Oke. Siap, Pak. Nah, nanti jadi detailnya itu yang perlu jenengan sampaikan coba nanti besok. Bentuknya seperti apa, Mbak? Mas sebenarnya? Kalau boleh share layar sebentar, boleh, Pak? Boleh, boleh. Kata kita justru penasaran ini hal baru. Bentar. Sini. Sepeda. Tapi bisa selesaikan dalam waktu 30 hari kan, Mas? Ya, insya Allah bisa, Pak. Contoh Nah, seperti ini ini, yang Pak. saya maksud. Kemarin ada yang tentang itu tak masuk kajian ini api, Mas. Nah, SOP-nya jadi jelas. seperti ini, Pak. Contohnya, Pak. Hmm. Jadi berupa flipbook. Nanti yang flipbooknya ini saya masukkan di website itu. Hmm. Cuma bedanya kalau PDF kan nggak bisa ada animasi-animasinya seperti ini loh, Pak. Nah, Ya. Hmm. gitu. Gambarannya seperti ini, Pak. Ini buku panduannya. G. Nah, nanti eh, bentuknya akhir itu apa? Targetnya apa? Sorry. Nah, target atau tujuannya ke apa? Targetnya ya membuat ini, Pak. Apa? Panduan ini pembelajaran nanti di sini full 16 pertemuan ya, Pak. Betul. Maksud G. saya, G. produk dari ini eh, eh, fungsinya kemana? Atau tujuannya untuk apa? Mempermudah pembelajaran. Nah, misalkan nanti di salah satu beberapa pertemuan kan untuk detailnya seperti eh, teknik-tekniknya ketika membuat sebuah aplikasi itu harus gimana, harus gimana kan nanti saya jelaskan detailnya di sini, Pak. Dengan apa item-item tertentu nanti Nah, misalkan mm-mm. tool-tool tertentu kan nanti lebih saya detailkan di sini. Gitu karena memang belum ada bahan ajar sebelumnya untuk yang ini dan pakai teknis saya misalkan di pertemuan 1 sampai 8 itu menggunakan apa membuat aplikasi Qurannya menggunakan website. Itu nanti menggunakan teknologi apa saja kalau di pertemuan 9 sampai 16 itu nanti menggunakan aplikasi mobile nanti kan saya jelaskan di situ. Saya biar tidak gagal paham. Jenengan pengen membuat aplikasi untuk pembelajaran mahasiswa. Bukan Pak media pembelajarannya cuma saya masukkan di awalnya kepengen saya masukkan di website saya dulu ini Hmm. flipbooknya ini media Hmm. saya ini hasilnya
hasil panduannya ini saya masukkan di website saya. Asli Ya. awalnya gitu. Nah, terus Mm-mm. setelah itu kan tadi nganu saran dari Bapak lebih baik di website fakultas. Jadi kan nanti lebih diakses banyak orang. Tapi bukan Ya. bukan seperti course manual seperti saya membuat websitenya ini nanti course gitu enggak, Pak. Tapi media saya taruh di apa saya masukkan di situ gitu, Pak. Berarti produknya bukan nantinya buku panduan ini bukan untuk panduan pembuatan eh, pembuatan sarana itu ya. Ya nanti masuknya jadi pembuatan aplikasinya, Pak. Jadi bukunya itu untuk membuat aplikasi ini, membuat aplikasi Al-Quran berbasis web dan mobile. Berarti jenengan mengajarkan apa kepada mahasiswa membuat web ini. G, G, lurus, Pak. Karena mata kuliah Jenengan saya programming mobile, ya, berarti programming jenengan Al-Quran. mata kuliahnya mata kuliah programming mobile. Programming Al-Quran, maaf, Pak, programming Al-Quran. Oh, programnya, membuat G, program berarti. G, membuat aplikasi Ya, Al-Quran. G, enggak maksud saya jenengan mata kuliahnya tentang itu berarti. J. Nah, nanti dibagi menjadi dua garis besar. Di pertemuan Hmm. separuh itu Hmm. nanti membuat aplikasi Al-Quran menggunakan website. Terus yang kedua membuat aplikasi Al-Quran sederhana menggunakan mobile. Menggunakan apa? Ini Mas, kalau Oke, memang jenengan di programming itu nggak apa-apa, bagus. oke, Tapi kalau tidak ke programming, apa eh, mata kuliahnya jangan nanti jenengan oke, nanti bertentangan dengan fakultas demo oleh mahasiswa nanti. Tapi kalau programming memang iya, mata kuliah penjaringan jenengan mengkaitkan dengan program di Al-Quran, bagus itu. Karena apa? Sebagai civic dari UIN ya, nantinya fakultas kami terbantu senang itu. oke. Hanya porsinya Mas. Hmm, Porsinya itu maksimal ya dengan kasih 30% untuk teori. Maksimal itu. oke, oke. Jadi jaringan lebih cenderung membuatkan format panduannya aja, teknisnya. Baru Hmm, nanti jaringan detailing misalnya di eh, pra dan postnya. Itu sambil jaringan melihat mereka mengirimkan data atau informasi atau program itu melalui apa? Aplikasi atau melalui online atau jaringan punya data yang bisa dikirim mereka gitu. hmm. Persiswa atau apa mahasiswa atau apa itu lebih enak Mas. Jadi kan jadi berbasisnya pembelajaran online nantinya. Pembelajaran online berarti, Pak. Gitu. Lebih Hmm. enak gitu toh. Jadi maksud saya untuk ini nantinya maksimal ya nanti kasih teori itu 30% aja. Anak sekarang kan demen dengan Hmm, IT kan. oke, Jadi oke. lebih cenderung mereka dicantumkan pada apa? Praktisnya. Jadi kan membimbing secara ini. Jadi bisa melihat itu lebih keren Mas. Jadi nggak capek-capek juga. Jangan 50. Porsi 50 itu nanti prakteknya mereka membuat ini jadi mesti yang kewalan apa? Mundur mesti. Tidak sampai target 16 sesi ya. Misalnya 16 sesi itu maksimal. Jadi kan paling 4 atau 5. Jangan 5 lah. 4 aja pertemuan. Di awal, di tengah, evaluasi tengah, dan monitoring di akhir. Selesai. Keren. 3 4 saja udah selesai. Ber- berarti nanti hasil outputnya nggak jadi modul, Pak. Berarti nanti jadi nopo nggih? Apa? Berarti nanti hasil outputnya berarti tetap modul nggih? Mereka kan tidak produknya modul kan? Nggih, nggih. Mereka yang nantinya ini kan melatih untuk panduan anak mahasiswa untuk membuat teknis coding Al-Quran tadi tuh. J, J. Nah iya, ini buku panduannya nggak apa-apa. Jadi kan membuat Oh, nggih. panduan praktisnya. J. Bagaimana cara membuat coding ini. Tapi Betul isinya maksud saya? tadi 30%-nya dari teori itu nggih, Pak. Ya, Nggih, 30 nggih. teori itu diambilkan sudah mereka membacain ya asumsi kita kayak MOC kayak gini toh. Nggih, nggih, leres, leres. Hmm. Nah, itu Nah, bedanya cuma gini, Pak. Kalau di MOOC kalau di-download kan berupa PDF, lah. Nah, ini kan berupa media ya yang lebih ada animasinya. keren. Nggih, nggih, gitu, Tapi Pak. dan kalau ada kalau bisa apa yang berbasis juga bisa ini lebih bisa komunikatif misalnya apa interaktif yang interaktif misalnya jadi pembelajaran interaktif aja nantinya jadi online tapi interaktif misalnya mereka bisa bertanya di situ bagaimana Pak ini saya ada kendala chat dibuatkan ini kan satu media juga program
Nggih. Jadi jangan bisa ngajar santai saja, nggak usah harus tatap muka langsung, tapi mereka pacu senang itu, enak. Oke, sup Nggih. keren itu Mas. Nggih. Nggih, Pak. Suwun, Pak. Oke, sama-sama. Cukup ya, saya kembalikan Mbak Fitri sudah lebih 2 menit. Monggo, dari saya terima kasih teman-teman yang belum nyusun. Silakan nanti malam disusun ya, karena besok kita juga katanya diminta untuk tetap jalan. Nah, di RA-nya itu coba nanti dilihat ya, dilengkapi konsep format apa format rancangan aktualisasi yang sudah lengkap, yang sudah kalau ini sudah jadi fix baru dimasukkan 3 bab itu ya, yang bisa di-copy. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Mbak Fitri. Dari saya mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ya. terima kasih Pak Muklis. Nggih, selanjutnya teman-teman bisa mulai untuk mengerjakan RA-nya nggih Pak ya. Nah, besok kita ketemu lagi Jumat setelah duhur full 13. Ya, insya Allah. Setelah ini Bapak Ibu bisa live dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Jangan lupa yang recording di stop dulu. Oke, izin live ya. Nggih Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke. Mbak Salwa bisa di stop recordingnya Mbak. Maaf Bu Fitri, izin tanya. Iya, gimana Mbak? Yang di PLC itu kan ada tugas yang mulai dari hari ke-13 dan seterusnya itu ya Bu. Itu diupload per hari atau setelah bimbingan aja? Nah, di situ ada ketentuan paling lambatnya kapan nggak? Enggak ada. Jadi kalau misal sudah selesai langsung diupload di situ nggak apa-apa. Oh, Misal gitu. tugas hari ini sudah selesai langsung upload situ. Yang penting jangan melebihi ketentuan yang sudah diumumkan ya. Misal terlambatnya nanti malam 23.59 berarti sebelum jam 23.15 59 harus dikumpulkan. Yang penting jangan terlambat. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mbak Salwa bisa di stop recordingnya.